masukan peraturan mana yang paling menarik menurut kita? Secara subjektif Secara maksudnya, subjektif. menurut Tahun ini kita rencanakan 10 perda 10 perda 2025. apa saja itu kakak? Bagaimana sih caranya masyarakat bisa tahu perda-perda apa saja yang sudah dilahirkan oleh DPRD provinsi? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Bias Podcast, jumpa lagi bersama kami Aspar Mutali dan Zaldi Adam. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber. Beliau ini adalah akademisi dan praktisi. Beliau itu namanya adalah Dr. Warak Sarjono, sarjana hukum, magister hukum. Kalau berdasarkan nama yang seperti saya bilang tadi, beliau ini sudah melampaui namanya. Karena nama cuma Sarjono, beliau sekarang doktor. Bagaimana kabar hari ini Kak War? Alhamdulillah, baik. Kabar baik-baik, Sal. Kita ini tamu pertama di awal tahun paling betul-betul tanggal 1 ini kakak kita typing ini. Tanggal 2 Januari. Luar biasa. Musim hujan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kakak Sandi, Nah, Kakak ini Aspar. kan karena setelah pilkada dan setelah pileg, mari kita rapatkan suara mulut kita ke mic. Iya. Mahal suara kayaknya. Mahal suaranya. Biar mempertajam. Sekarang setelah pileg dan pilkada, saya rasa ada satu titik setelah kemenangan itu adalah pengabdian. Jadi apa nih yang enak kita diskusikan nih? Kalau yang paling baru sih akhir tahun lalu itu tentang wacana yang dikeluarkan oleh Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, tentang pemilihan kepala daerah secara tertutup, dalam artian berjenjang dia, jadi legislatif yang dipilih langsung, tapi nanti legislatif yang memilih eksekutifnya. Bagaimana menurut itu, Kakak Wara? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Saldi dan Aspar, terima kasih banyak. Saya sudah diundang untuk bisa podcast, untuk bisa sharing terhadap pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki sama-sama. Jadi terkait dengan wacana, sebenarnya kalau menurut saya itu adalah model pemilihan. Jadi sepanjang pemerintah dan DPR sepakat, sebenarnya sah-sah saja. Karena kalau kita melihat dari sisi regulasi kita sekarang, pemilihan secara langsung atau tidak langsung secara perwakilan itu dimungkinkan secara aturan kita sekarang. Jadi contohnya saja ketika pilkada kita memilih secara langsung menyalurkan hak pilih kita kepada calon yang ditetapkan oleh KPU. Namun setelah menjabat, kemungkinan untuk dilakukan pemilihan di DPR itu masih dimungkinkan dalam undang-undang. Ya. Jadi sistem pemilihan kita sebenarnya tidak berpihak kepada salah satunya, tapi justru mengcombine pemilihan secara langsung ini dengan secara perwakilan. Karena memang secara undang-undang dasar pun disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota itu dipilih secara demokratis. Yeah. Nah, setelah turun ke bawah menjadi undang-undang pilkada kita memungkinkan pemilihan itu langsung, secara langsung. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, justru kepala daerah itu bisa dipilih oleh DPRD. Dimungkinkan ya? Dimungkinkan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 itu dimungkinkan. Mas Far. Contohnya saja ketika misalnya kepala daerahnya berhalangan tetap.
dalam artian ada kasus hukum atau meninggal dunia atau diberhentikan, itu bisa wakilnya menggantikan beliau. Mutatis mutandis gitu ya. Kalau masa jabatannya lebih dari 18 bulan, wakilnya ini dipilih oleh DPRD. Untuk mengisi jabatan wakil itu dilakukan pemilihan di DPRD. Nah, demikian pula kalau sebaliknya wakilnya yang berhalangan tetap dipilih oleh DPRD. Nah, ketika dua-duanya yang berhalangan tetap, maka dia dilakukan pemilihan di DPRD. Jadi sebenarnya sistem hukum kita cukup mengantisipasi, cukup mengakomodir pemilihan secara direct election dan representative election. Jadi secara langsung dimungkinkan, secara perwakilan di DPRD juga dimungkinkan. Jadi saya melihat ini kan isu pemilihan terbuka dan tertutup ini sebenarnya sudah sederhana sebenarnya saya melihat. Nah, case-nya ini kan karena kos politik yang cukup tinggi dan kedua masalah money politik, dan itu yang paling isu yang di masyarakat. Beberapa aktivis-aktivis juga membicarakan itu, akademisi juga membicarakan itu. Nah, dari sisi apa lagi namanya DPR, bagaimana melihat kondisi itu? Dan pasti tentunya Pak Wara ini kan melihat interaksi di dalam fraksi-fraksi DPR provinsi, tentunya apalagi namanya mendapatkan informasi yang jauh lebih kuat. Wacana itu kan sebenarnya dimulai dari pernyataan Bapak Presiden. Iya, betul. Nah, pada saat itu di acara di suatu acara gitu, beliau menyampaikan bahwa wacana itu dimungkinkan. Kalau menurut perspektif saya memang sebenarnya memang dimungkinkan, apalagi aturan kita sekarang kan memungkinkan. Kalau misalnya kita berpikir dari sisi efisiensinya, jelas bahwa pemilihan secara perwakilan di DPR itu, representative election itu, sebenarnya lebih menghemat biaya. Menghemat sekali mungkin ya? Ya, lebih menghemat biaya daripada pemilihan kita yang sekarang ya. Pesta rakyat. Iya, pesta rakyat, rakyatnya yang pesta, negaranya yang lumayan kekurangan. Pertanyaannya siapa yang menghemat ini? Calonnya memang yang merasa diuntungkan atau memang biaya pemilihannya yang yang jadi kekhawatirannya masyarakat adalah bahwa akan adanya kong kali kong nanti pada saat pemilihan tersebut. Iya. Maksudnya kan kayak gini. Kalau masyarakat kong kali kong kan banyak biaya yang akan dia makan. Tapi kalau sedikit orang dia kong kali kong, dalam artian untuk pemilihan tersebut, untuk kerjasama pada saat pemilihan, kan bisa lebih sedikit dan lebih efektif. Ya, mungkin yang banyak menelan anggaran dalam pemilihan langsung maupun tidak itu sebenarnya bukan anggaran ya, tapi kos politik yang ya kita mungkin sudah mafhum bahwa untuk didukung oleh partai politik pun itu ada biaya operasional yang dikeluarkan. Juga untuk menggerakkan mesin-mesin partai di bawah kan mungkin ada kos politik di situ. Tapi dari sisi keuangan daerahnya misalnya ya, kalau misalnya kita melakukan pemilihan secara perwakilan di DPR itu jauh lebih hemat misalnya. Dia melakukan tahapan itu cukup di DPRD saja. Yang kami coba kaji kemarin cukup melaksanakan paripurna selama 5 kali. 5 kali. Paripurna ya penetapan pasangan calon, paripurna penyampaian visi misi, paripurna debat, terus paripurna penetapan calon terpilih. Kemudian pemilihan paripurna pemilihan, terus penetapan 5 kali paripurna. Dibanding dengan tahapan kita yang sekarang mungkin ada
biaya penyelenggara, ada biaya pengamanan, Iya. ada distribusian alat peraga, Alat ada peraga, cetak. betul. Itu kan dari sisi keuangan daerahnya jauh lebih menghemat. Menghemat. Tapi yang terpenting bagi saya seperti ini, Kakak Saldi dan Kakak Aspar. Pilkada kita selama ini secara langsung memang kita harus melakukan refleksi, kita harus melakukan evaluasi terhadap keseluruhan tahapan sehingga kita bisa menentukan arah ke depan. Ini kan kalau podcast ini bias, ada juga bias secara psikologi politik. Ini kan dampak pemilihan secara langsung kita selama ini, pembelahan luar biasa di tengah-tengah masyarakat. Tetangga sama tetangga tidak saling berkomunikasi hanya karena beda pilihan di pilkada, betul. hanya karena beda pilihan di calon legislatif. Nah, ini pembelahan inilah yang mengakibatkan banyak terjadi permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Jadi artinya kita ini. Jadi kalau secara langsung pembelahannya itu secara menyeluruh di tingkat elit maupun di tingkat bawah. Iya. Kalau kita mengadakan pilkada secara langsung misalnya, mungkin pembelahannya hanya di elit, masyarakat tidak. Ya betul. Tidak terbelah secara kan kemarin sosial. Ini bukan kasus sih. Pada saat pemilihan anggota legislatif kemarin ada beberapa artikel yang saya baca dibilang ini adalah pilkada yang paling brutal. Nah, ini kan kenapa menjadi pilkada brutal? Apakah ini menjadi efek samping yang negatif dari pemilihan terbuka ini, pemilihan langsung dan terbuka ini? Ataukah ini memang masyarakat sudah jeli dalam melihat peluang-peluang? Beberapa masyarakat yang melihat peluang-peluang ini bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk serangan fajar kayak begitu. Dua alasan itu sebenarnya betul. Cuma ditambah satu lagi. Ini sudah membudaya. Ini sudah membudaya. Ini karena memang kan kita sudah cukup lama melakukan pemilihan terbuka. Dan yang paling sulit dalam merekayasa sosial itu adalah merubah budaya. Merubah budaya. Kita harus merekonstruksi ulang apa yang menjadi harapan-harapan kita terhadap demokrasi kita ke depan. Betul. Di tengah masyarakat yang sudah terbiasa dengan tanda kutip money politik, harus dibayar baru memilih seseorang. Tapi yang paling menarik kemarin itu yang informasi bahwa uang palsu beredar itu. Sebenarnya sangat saya dengan itu. Kan kapok juga kita kalau disuruh pilih seseorang baru dibungkus itu uangnya juga uang palsu kan. Di-prank masyarakat ini, di-prank. Uang palsu ya. Siapa suruh mau terima duit gitu. Di-prank. Sempat saya kemarin ngobrol-ngobrol mengenai itu ya. Sebenarnya kalau uang palsu itu tiba-tiba muncul ya datangnya juga tepat waktu itu uang palsu. Karena memang brutalisme pemilihan itu kan kencang sekali tentang money politik dan lain. Saya pikir saling tipu antara calon dan masyarakat itu terjadi. Betul yang kita bilang, memang ada sesuatu yang membudaya lah, ada kebiasaan yang membudaya. Kebiasaan negatif ya. Kebiasaan negatif yang membudaya. Tapi memang ini kan seiring waktu berjalan, memang kita kan sudah melakukan pemilihan terbuka ini sudah cukup lama, dan akhirnya memang adaptasinya seperti itu. Betul. Jadi gini, yang sebenarnya saya ingin tanyakan kan kita sekarang di DPR ya, bagian hukum peraturan perundang-undangan. Nah, ini saya mau tanya nih mengenai peraturan apa sih sebenarnya yang paling hype yang sekarang dibicarakan di DPR dan Prolegda lah. Yang masuk dalam prolegda. Ya, kalau tahun lalu kita alhamdulillah sudah menetapkan 9 perda. Tahun ini kita rencanakan 10 perda. 10 perda 2025. Apa saja itu, Kakak? Jadi dari 10 ranperda itu kan ada yang usul gubernur, ada yang usul inisiatif DPRD. DPRD, iya betul. Yang paling krusial terhadap pembangunan Sulawesi Selatan
5 tahun ke depan ini Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, di dalam Ranperda itu visi dan misi Bapak Gubernur terpilih kita ini dituangkan, dijabarkan masuk sebagai perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan ini 5 tahun ke depan. Jadi itu Ranperda yang apakah sudah ada listnya itu Kakak? 10 Sudah ada. Ya, jadi kalau dari usul gubernur, RPJMD, terus perubahan perda tentang organisasi perangkat daerah. Jadi organisasi perangkat daerahnya pemerintah provinsi akan dilakukan mungkin perubahan-perubahan. Ini juga tentu menyesuaikan dengan nomenklatur dari kementerian. Betul. Yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Kemudian ada tentang pengelolaan aset daerah. 3 Ranperda ini merupakan usul prakarsa dari Gubernur Sulawesi Selatan yang masuk dalam Propemperda. Kemudian ada 4 Ranperda inisiatif DPRD. Yang pertama adalah Ranperda pengembangan desa wisata. Yang kedua Ranperda tentang pemberdayaan petani. Ada Ranperda tentang pemajuan budaya, dan ada juga Ranperda tentang penanggulangan ekstremisme. Dan 7 Ranperda ini ditambah 3 Ranperda APBD. APBD pokok, APBD perubahan, dan perhitungan pelaksanaan APBD. Jadi Propemperda kita, perda yang mau dibikin pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di tahun 2025 itu 10 jumlahnya. 10 ya. Saya tertarik ini Kakak. Ada tadi itu adalah kita bilang pemberdayaan petani. Ini kan saya mau bilang di sini adalah, ini kan berbicara tentang pertanian. Ada 2 kendala di situ. Yang pertama adalah lahan yang semakin sempit. Yang kedua, kaderisasi atau gen Z dan gen alpha ini sudah tidak mau lagi turun menjadi petani. Kebanyakan mau jadi YouTuber, kebanyakan mau jadi kerja di kota. Nah, apakah dalam pemberdayaan pertanian itu membahas tentang masalah 2 ini juga? Karena kan ada juga program nasional juga itu, kalau saya tidak salah, membuka lahan pertanian baru. Ya, termasuk itu di dalamnya, Pak Saldi. Dan kalau kita menelisik program yang ada di pusat untuk sekarang itu ada yang menarik soalnya. Petani milenial ini. Ya, itu. Petani milenial. Nah, ini yang mungkin tarikannya nanti ke arah sana. Pemberdayaan petani ini. Bagaimana untuk merangsang anak-anak muda kita, kaum milenial kita untuk bisa terjun langsung pada sektor pertanian. Jadi mungkin seperti itu, karena ini Ranperda juga baru judul, baru program, kita belum melakukan tahapan ekspos, jadi informasinya belum secara belum secara menyeluruh kami pahami. Nanti setelah ini baru dilakukan ekspos oleh oleh alat kelengkapan Dewan Pengusul di rapat yang namanya rapat Badan Pembentukan Perda. Jadi mereka tim pengusul itu menyampaikan apa urgensi sebenarnya dari perda yang diusulkan itu. Terus apa materi muatan yang dimuat dalam Ranperda itu, terus sejauh mana Ranperda tersebut mengatur aspek kesejahteraan dari masyarakat itu. Desa wisata. Nah, desa wisata kan kayak misal, ini kan sudah ada sebelumnya desa-desa wisata. Kayak misalnya di NRT kan itu ada desa wisata yang orang dilarang merokok sama sekali. Kalau saya tidak salah, Salukanan atau apakah itu? Apakah akan dibentuk seperti itu? Kaki Gunung Latimojong. Jadi sama seperti perda sebelumnya, saya secara komprehensif belum memahami betul. Yang terpenting begini, kalau desa wisata itu tahun 2021 Bapak Gubernur pada saat itu, Bapak Andi Sudirman Sulaiman, mendapatkan penghargaan dari Kemenparekraf sebagai provinsi yang memiliki desa wisata terbanyak di Indonesia. Luar biasa. Kita urutan pertama mengalahkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Luar biasa. Nah, pada saat itu setelah beliau mendapatkan penghargaan dari Kemenparekraf itu muncul ide di DPRD pada masa yang lalu untuk bagaimana caranya
pemberdayaan desa wisata ini diatur melalui regulasi. Kan sangat sayang sekali kalau misalnya Sulawesi Selatan sudah mendapatkan penghargaan nasional, namun kita di dalamnya tidak melakukan upaya untuk bagaimana cara mengatur perda ini supaya bisa teknisnya ya. Iya, supaya bisa berdaya guna dan berhasil guna kepada masyarakat. Jadi informasi yang menarik ini Kakak. Iya, melalui itu diinisiasilah perda pemberdayaan desa wisata itu. Seperti itu Kakak. Desa wisata. Saya ingat saya banyak desa ada wisata desa wisata dan desa digital ya. Jadi desa itu pernah ada juga program kementerian juga di desa di Digidesa. Desa wisata dan desa digital. Ya. Itu juga menjadi program nasional ya. Ya, mungkin. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan pengaturan juga terkait dengan aspek digitalnya di dalam, memang dimungkinkan juga. Sekalian juga desa sadar hukumnya. Nah, itu kan menarik dalam kemasan desa wisata, tapi di dalam Ramperda itu nantinya mengatur tentang bagaimana interaksi antara desa dengan desa, bagaimana promosi antara desa dan desa melalui media elektronik digital. Betul sih. Jadi seluruh Indonesia bisa melihat, oh di sana ada desa misalnya Amatoa, misalnya di Toraja, dan itu yang menjadi harapan mungkin di inisiasinya Perda itu. Nah, ini saya mau tanya lagi. Jadi apa nih sebenarnya peraturan daerah yang menurut kita yang dikeluarkan oleh DPR yang betul-betul menarik saat ini, yang perlu perhatian publik? Mungkin hampir semua rencana-rencana peraturan itu diusulkan oleh DPR ya, usulkan DPR. Nah ini sebenarnya saya pengen tanya dari semua beberapa masukan apa yang paling masukan peraturan mana yang paling menarik menurut kita? Secara subjektif maksudnya, menurut Pak. Kemarin ada satu rancangan perda terkait dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Nah itu kan sebenarnya kalau dari sisi kemanfaatannya itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Bayangkan kalau perda itu nantinya ditetapkan, perda itu menyeberang dari tahun 2024 ini tidak selesai pembahasannya, menyeberang pembahasannya ke 2025. Jadi nanti mungkin tinggal tahapan persetujuan bersama di tahun 2025. Tapi pembahasannya sudah tuntas di tahun 2024 di panitia khusus namanya kalau di DPRD. Ya, di pansus. Sudah tuntas, sudah dikirim ke gubernur untuk dilakukan fasilitasi ke Kemendagri. Tapi setelah itu nanti pembicaraan tingkat kedua masuk pengambilan keputusan, persetujuan bersama. Nah di dalam perda itu memuat terkait dengan jaminan perlindungan kepada masyarakat rentan yang jumlahnya cukup banyak di Provinsi Sulawesi Selatan ini, yang pembiayaannya kalau memang disetujui nanti perdanya itu dimuat dalam APBD dengan mekanisme sharing pembiayaan antara provinsi dan kabupaten kota. Jadi iurannya cukup dengan 16.500, penerima manfaat itu bisa mendapatkan manfaat yang banyak. Jadi misalnya saja kalau dia kecelakaan kerja, mereka dapat santunan. Kalau menimbulkan cacat fisik, dapat santunan juga, dapat pembiayaan untuk biaya kesehatannya, dapat santunan, plus anaknya kalau sudah tidak bisa kerja atau meninggal dunia, plus anaknya dibiayai sekolahnya sampai selesai 2 orang. Sampai selesai kuliah. Hanya dengan 16.500 per bulan yang di-cover oleh pemerintah daerah, itu sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat-masyarakat kita yang rentan dan kurang mampu lah. Ya, kurang mampu. Oh, itu perda yang paling menarik untuk tahun yang lalu. Ya, kalau menurut pendapat saya ya punya tahun dampak lalu yang ke masyarakat langsung ya. Ya, secara langsung masyarakat bisa mendapatkan manfaatnya.
semua perda menarik sebenarnya Menarik, karena mereka perda-perda ini sudah berdasarkan skala prioritas. Jadi skala prioritas. Semua dinilai bahwa sangat prioritas. Itu kan tadi kan katanya Kak Kaspar itu kan subjektivitas gini. Iya. Yang mana menarik bagi kita kan kalau dibilang prioritas pasti semua ada prioritasnya. Begitu mungkin Kak Kaspar. Semua punya prioritasnya. Yang saya maksud sebenarnya yang punya pengaruh besar. Gitu. Waktu kan ini masyarakat umumnya kan tidak tahu, kebanyakan sebenarnya banyak tidak tahu apa yang direncanakan, dan banyak peraturan yang mungkin tidak terlalu terimplementasi ke bawah atau tidak terinformasikan ke bawah. Betul. Jadi ini kan sebenarnya podcast ini kan tujuannya untuk memberikan dan bagaimana sih peraturan itu muncul, bagaimana prosesnya, itu yang sebenarnya ingin disampaikan. Betul. Dan itu tentunya dinamika politik di dalam itu agak sedikit tarik menarik ya. Betul. Karena yang sebenarnya yang paling penting lagi adalah apa sih dampak dari kebijakan mereka yang berdampak luar biasa ke. Iya. Satu mungkin pertanyaan kini Kak Kawar, berlanjut tadi dari pertanyaan Kak Kaspar. Bagaimana sih caranya masyarakat bisa tahu perda-perda apa saja yang sudah dilahirkan oleh DPRD provinsi? Kalau terkait dengan penyebar luasan informasi, kita punya kanal juga di sana, ada melalui Facebook, melalui IG. Kita menyebarluaskan informasi juga melalui media cetak. Jadi setelah Propemperda itu ditetapkan, itu disebarluaskan Pak Saldi. Jadi terus tiap tahun juga kita memberitakan terkait perda-perda apa saja yang ditetapkan oleh Pemprov, oleh pemerintah. Tapi saya maaf saya potong Ki. Kan kalau misalnya di Mahkamah Agung kan ada namanya Jaringan Dasar Informasi Hukum Kosandasaran, JDIH, dan itu bisa langsung terkonek sama Mahkamah Agung, terkonek sama Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Nah, pertanyaan saya, apakah ada juga kayak misalnya JDIH yang sekali kita buka langsung dipaparkan semua itu program di situ, perda di situ. Jadi kita tinggal pilih, tinggal lihat, langsung kita bisa baca. JDIH itu kami di DPRD sebagai salah satu anggota. Alhamdulillah. Jadi kita masuk dalam JDIHN namanya, yang dibina langsung oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi seluruh DPRD provinsi menjadi anggota di dalamnya. Dan kebetulan saja kita di DPRD Sulsel sudah sekian tahun sejak JDIH muncul itu kita menjadi anggota di situ. Kalau kita mau buka langsung bisa jdihsulselprof.go.id. Nanti kita tulis saja di bawah. Nanti kita bisa di cari description-nya nanti perda apa yang kita. Di situ ada perda, ada pergub, ada keputusan gubernur. Karena kan selama ini cari. Maksudnya kan sekarang kan sudah dunia digital. Jadi masyarakat bisa mengakses secara online, kayak gitu saja saya maksudnya. Ini kan sebetulnya membantu DPRD provinsi untuk sosialisasi perda seperti tadi Kak Kaspar bilang. Yang terpenting kalau di kami itu sebagai staf di DPRD menjaga sebenarnya bagaimana perda itu dibentuk, dijalankan sesuai dengan mekanisme. Jadi kami menjaga senantiasa rambu-rambu itu sebagai sebuah akuntabilitas dari proses pembentukan perda di DPRD Sulsel. Kemudian yang kedua tentu apa yang diinisiasi oleh DPR itu perda-perdanya itu mempunyai basis kepentingan yang kuat kepada atau keberpihakan kepada masyarakat. Contohnya saja perda petani, perda BPJS, kesehatan ibu dan anak, perda terumbu karang, berbasis masyarakat, kesehatan ibu dan anak. Itu DPR senantiasa menjaga kepentingan masyarakat bisa terjaga. Kalau perda yang biasa diinisiasi oleh Bapak Gubernur itu biasanya aspek kepentingan birokrasinya lebih menonjol atau sifatnya teknokratik, biasanya karena perintah undang-undang atau ada kebutuhan hukum yang mengamanahkan harus pembentukan perda. Seperti itu, Pak. Kan kita ini Kakak War biasanya berhadapan sama demonstran kan.
Ini yang saya mau tahu, bagaimana caranya kita itu menjaga hati dan pikiran kita ini untuk tetap tenang. Karena kan orang demo itu kan suara keras, panas-panas. Bagaimana ini kan yang saya lihat, Kakak Warin sudah tenang sekali. Bagaimana hadapi dulu pendemo setiap hari waktu masih baru-baru di DPRD Provinsi? Saya 3 tahun ditugaskan sebagai Kasubag Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat sebelum kembali lagi ke perundang-undangan. Jadi saya terangkat itu sebagai pegawai 2010, langsung ditempatkan di bagian perundang-undangan. Ya, oh perundang-undangan. Ya, di bagian perundang-undangan kurang lebih 6 tahun di perundang-undangan, dipercaya oleh pimpinan untuk promosi di Kasubag Eselon 4 pada saat itu, Kasubag Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat. Iya. Jadi garda terdepan pertama Eselon 4 saya di situ, Pak Saldi. Kurang lebih 3 tahun ya kita terima demo. Biasanya istighfar dulu. Sebelum menerima istighfar dulu. Tapi nah ini ada juga yang saya marahi biasa. Karena sudah jengkel gitu. Jengkel dia naik di pagar lah, sudah mau copot lambangnya DPRS. Terus kok itu uang rakyat juga itu untuk biaya itu. Jangan tuh atas namakan rakyat baru mau sembarang merusak. Tidak boleh. Luar biasa. Ya mungkin ini ya pertanyaan terakhir kita ya. Ada mungkin kesimpulan yang kita mau sampaikan kepada masyarakat atau ada program-program DPRD Provinsi yang mungkin kita mau sampaikan ke masyarakat secara bidang tak juga mungkin Kakak? Ya kalau di kami yang pertama ini musimnya musim hujan, pesan kepada masyarakat hati-hati kalau tinggalkan rumah, volume air juga hujan juga cukup tinggi. Kalau berkendara hati-hati. Kalau terkait dengan program di DPR kita saat ini on the track. Mudah-mudahan nanti pada saat rapat dengar pendapat masyarakat bisa memberikan masukan yang sebanyak-banyaknya kepada DPRD, memberikan aspirasinya yang sebaik mungkin untuk pembangunan daerah ini. Saya kira. Pakai pagar atau apa aspirasinya nanti? Dua pertanyaan terakhir saya, Kakak. Satu, tokoh yang paling menginspirasi. Kedua, buku yang kita rekomendasikan juga paling menginspirasi untuk kita. Kalau bukunya Ibrahim El-Fiqi yang berpikir positif mungkin Pak Saldi pernah upload itu, saya juga punya. Cara berpikir positif. Ya. Dengan be positif ini kan perasaan kita selalu terjaga. Betul. Keimanan kita juga selalu bisa terjaga, kesabaran kita bisa terjaga. Amin. Insya Allah semuanya bisa positif lah. Kalau tokoh yang menginspirasi bagi kita? Kalau tokoh Soekarno. Oh, founding father Indonesia. Founding father Indonesia. Alasannya? Merumuskan Pancasila itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, Mas Andi. Luar biasa. Luar biasa. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, luar biasa ya. Satu, kita dapatkan informasi buku, lalu kemudian kita dapat pencerahan tentang Perda, apa yang menarik. Apa yang menarik di Perda tersebut. Lalu kemudian kita mendapatkan rekomendasi buku dan tokoh. Nah, oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Tunggu dulu, belum ucapkan terima kasih sama yang punya tempat ini. Oh iya, kita ucapkan dulu terima kasih banyak kepada Klinik Lakasino. Yang terima kasih. Memberikan tempatnya untuk podcast hari ini bersama Dr. Wara, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Nah, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Bias Podcast. Bersama Aspar dan Saldi Adam. Terima kasih banyak semua. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.